Itu kalau keluarga gimana kok? Maksudnya anak, terus ya istri juga masih ikut tanding gitu kan? Itu harus menyediakan waktu yang cukup buat latihan dan segala macam ya. Kebetulan keluarga saya mah suka ya. Suka juga ini. Malah kalau tanding suka ikut. Iya. Jadi nggak bebas saya. Ya itu sih. Jadi gak bebas kalau ketemu fans-fansnya kali ya. Opa. Halo Sobat Urban, bertemu lagi bersama saya Bob dan Johan. kita kali ini kedatangan tamu seorang atlet body contest juga dari tim Skytech Indonesia. Kita sambut Ko Dwi Sarjana ya. Ko Dwi, kok nama lengkap siapa sih kok? Dwi Sarjana Wibawa Gunawan. Ya biasa disebutnya Ko Dwi aja ya, kita ya orang-orang di sini. Kok waduh, udah kelihatan nih dari bentukannya. Saya takut nih mau nanya apa nih pertama nih. Kok gimana kok lagi sibuk apa kok sekarang kok? Sibuk apa ya? Ya di samping kerjaan, aktivitas sehari-hari ya fitness. Sama pelihara tanaman. Wah, iya, kan punya hobi baru nih tanaman. Kita dari rumah. Kita kupas tuntas dulu lah dari perfitnessan nih. Ini kalau boleh tahu dulu nih, Kodu ini sekarang usianya berapa kok? Tahun ini 52. 52 tahun ya. Kalian bisa lihat ini kayak gimana bentukannya 52 tahun ini. Masih cucu, muda kan? Ya, muda banget. Cucu ada berapa berarti kok? Baru 3. 3. Apa-apa. Kok saya pribadi penasaran sih kok pertama kali bisa terjun di fitness itu gimana sih? Nggak sengaja sih. Nggak sengaja lagi. Iya, nggak sengaja bener. Emang dulu saya teh kan suka nganter mertua. Kebetulan mertua saya teh kan suka sakit. Ya. Jadi punya gula, jadi rutin kan tiap bulan teh nganter. Nah sama dokternya karena udah sering nganter, kenal baik, suka ditanyain terus setiap ke sana, kamu ngerokok nggak? Ngerokok, berhenti katanya. Oh ya, tapi ya saya nggak berhenti terus. Masih terus aja. Olahraga nggak? Enggak olahraga. Oh ya. Gitu. itu pas di umur berapa? Itu masih di umur 34-an lah. Oke. 34. Nah terus karena memang melihat mertua saya itu kebetulan hidupnya sebenarnya fine-fine aja gitu loh. Nggak yang rokok, nggak yang minum, nggak apa. Oh iya. Tapi emang nggak pernah olahraga. Tapi nggak olahraga. Suka makan, suka pesta gitu. Setiap ada ulang tahun atau apa pasti makan terus. Oke. Ya dari situ terus akhirnya yang pertama olahraga istri saya dulu. Oh. Cari keringet. Itu apa? Awal olahraganya langsung nge-gym? Langsung nge-gym. Oh langsung nge-gym. Oke. Sebelumnya nggak pernah. Badan juga kurus. Jadi awalnya ya udah ikut-ikutan aja, cari keringet. Lama-lama keterusan. Terus tuh sampai sekarang tuh berarti. Sampai sekarang. Jadi kalau boleh tahu mulai nge-gym umur berapa nih? Baru benar-benar tahu dumbbell tuh ini, barbell tuh ini gitu. 35 36 lah. 35 36 berarti belum terlambat ya kalau ini orang-orang sekarang yang masih muda nih mau. Betul. Nggak ada kata terlambat untuk memulai lah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah 40 atau apa ya nggak ada waktu. Mulai aja gitu. Jalanin aja dulu. Oke. Ya kan? Itu dulu dari kurus apa dari gemuk? Dari kurus. Bu, berat cuma 54 kilo saya. 54 dengan tinggi badan 170. Langsung pas nge-gym. Itu progres langsung bagus gitu kok atau gimana? Enggak. Itu kebetulan saya teh 6 bulan ya berat mah naik. Berat naik terus rada ngisi lah gitu kan. Kebetulan saya juga waktu itu sakit, masih ngerokok sih, sakit tenggorokan. Udahlah berhenti aja sekalian. Sampai sekarang saya kalau ngerokok berhenti. Nge-gym saya terusin. Udah enggak ini sama sekali ya. Jadi udahlah sekalian gitu loh. Kita kan udah memilih hidup sehat, jadi sekalian kenapa nggak sekalian aja. Kalau sekarang berarti berat badan berapa kok kalau boleh tahu? Sekarang di 79. Oke, dari 79. 54 ke 79. 79. Oke. Luar biasa. Pengalaman nge-gymnya gimana kok? Tolong ceritain dong. Sampai perjalanannya menjadi atlet gitu. Awalnya itu nge-gym cuma biasa, terus lama-lama ada progres nih, ya kan? Terus ada yang ngajakin, mau nggak ikut tanding? Waduh, kata saya. Tanding itu di berapa lama setelah nge-gym? Ya kira-kira setahun setengah lah.
Oh gitu ya. Kebetulan kan teman saya juga si Arya juga suka ikut tanding. Oke. Cuma kalau dia masih ikutnya dulu yang elemen kan ada batas umurnya. Nah, kita ikutnya yang bebas. Iya. Berdua sama dia tanding, ya kalah. Pas awal-awal Awal-awal kalah terus, bubuk aja terus. Karena belum tahu ininya Ya, karena kan juga masih belajar ya. Tapi dari situ teh semenjak suka tanding saya jadi ngeliat, oh ternyata badan yang bagus tuh seperti ini ya, ngeliat lawan-lawan gitu kan. Iya. Jadi lebih termotivasi lagi. Dulu masih inget nggak lawannya siapa sih di kelas yang sama? Dulu kelas apa berarti ikut ya? Kalau dulu masih itu ya, kelasnya nggak kayak sekarang new middle. Kalau dulu cuma ada 2. Jadi kayak Junior junior sama senior ya kalau nggak salah ya. Ya. Dulu siapa ya angkatannya pas pertama? Masuk si Asril itu ya. Saya dulu tanding sama si Asril gitu. Itu teh tahun 2000 berapa ya? 13 gitu saya mulai tanding 2012. Oh lumayan ya. Berarti kan pas tanding hasil nggak tercapai maksimal kali ya. Pas Ya. awal-awal Tapi tuh. nggak down atau jadi menjadi motivasi tambahan untuk saya pengen bisa lebih baik atau saya pengen bisa suatu saat juara atau gimana gitu. Kebetulan saya kan orangnya juga suka tantangan ya. Begitu kalah bukannya down tapi harus latihan yang lebih gimana lagi. Tapi dulu pas awal ikut body contest itu ada maksudnya yang seumuran nggak? Atau semuanya muda-muda jauh gitu di bawah? Lebih muda. Jauh lebih muda. Iya. Tapi nggak istilahnya nggak minder gitu kok. Udahlah mereka kan jauh lebih muda gitu. Oh, enggak sih. Kalau ya? saya minder takut sih enggak. Jadi kalau misalkan kamu mau tanding, iya, lawannya muda-muda, iya, berani. Nah. Perkara menang kalah ya nanti tapi. Betul. Jadi umur bukan jadi alasan. Jadi kalau untuk kalah karena saya udah berumur, jadi bukan jadi alasan. Nggak ada alasannya. Ya. Nah sampai sekarang ini masih aktif bertanding nggak sih? Masih. Masih ya. Jadi dari dulu 2012 katanya 2012 ya. masih terus aktif sampai sekarang terus rutin kali ya. Rata-rata ya. Saya setiap tahun pasti ikut tanding. Pasti ada ikut tanding gitu ya. Karena itu buat saya sendiri kan kalau ikut tanding tuh kan memotivasi diri ya. Supaya kita juga jaga badan, supaya kita memperbaikin posturnya kita, frame-nya kita, mana yang kurang, mana yang ini. Itu kalau keluarga gimana kok? Maksudnya anak, terus ya istri juga masih ikut tanding gitu kan? Itu harus menyediakan waktu yang cukup buat latihan dan segala macam ya. Kebetulan keluarga saya mah suka ya. Istri support. saya Suka juga ini. Malah kalau tanding suka ikut. Iya. Jadi nggak bebas saya. Ya itu sih. Jadi gak bebas kalau ketemu fans-fansnya kali ya. Opa. Enggak lah. Seneng sih. Anggap kayak kalau saya sama istri saya kalau misalkan mau tanding sekalian jalan-jalan. Gitu. Ya biasanya kan kita juga nggak di satu kota gitu, ikut di kota mana gitu ya. Betul. Tapi masih akan terus ikut tuh kok. Maksudnya apa sih yang mau dicapai nih gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri gini, sekarang saya cuma berpikir sekarang udah umur 52 tahun. Nggak tahu nih masih aktif lagi sampai kapan gitu kan. Tapi ya selama itu ya udah aja kita terusin. Saya buat saya sendiri ya, termasuk ikut tanding itu sebenarnya kan kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan kita lawannya yang muda-muda ya berat lah gitu. Makanya tapi it's okay gitu loh, karena saya patokannya itu saya buat tanding itu supaya saya bisa mendapatkan diri saya yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan ke orang lain gitu loh, tapi lebih ke diri saya sendiri gitu loh. Saya memotivasi diri saya sendiri, nih kamu udah umur segini bisa nggak gitu kan. Soalnya banyak ini, saya ketemu orang gitu ya, apalagi yang mereka udah umur 30, 35, 40, nanya ke saya, Pak suka nge-gym ya? Iya. Terus dia kebetulan memang dia perutnya buncit kan. Wah kalau seumuran saya mah udah susah ya, kata dia tuh gitu. Apalagi sibuk ini sibuk itu. Oh gitu. Saya nanya emang umur berapa? 42. Oh bapak berapa? Waktu itu saya 49. 49. Oh gitu. Oh gitu. Salah saya. Gitu ya. Jadi justru dari situ saya juga pengen gitu ya ke teman-teman, ke orang-orang sekitar tuh. Ini loh, kalau kita mau tetap memperhatikan diri kita, badan kita, bisa gitu loh. Ya kan? Bisa gitu loh. Tergantung kamunya mau apa enggak gitu. Tergantung dia ngobrol sama siapa gitu. Tapi kalau yang rata-rata ya Bob ya, kalau kita lihat
yang rajin nge-gym segala macamnya, umurnya kelihatan lebih muda dari lebih muda dari sebelumnya yang, gitu. Ya. Gitu. Jadi pasti ternyata kok udah umur segini kok masih kayak Masih gitu seger ya gitu, gitu, masih oke gitu. gitu. Itu pengaruhnya dari mana aja sih kok? Apakah memang olahraganya, makanannya atau Ya, olahraganya atau oplas? Enggak ya? makannya juga termasuk itu ya. Tadi misalkan kalau kayak saya dulu ngerokok udah berhentilah. Kayaknya enggak. Itu pas umur berapa kok? 6 bulan setelah saya nge-gym aja sekitar berarti masih di sekitar 36-an gitu. Umur 36 saya berhenti. Jadi rokok berhenti. Terus pola makan pun berubah gitu. Ya, pola makan saya biasanya Senin sampai Jumat agak bersih lah. Nanti kalau Sabtu Minggu kan kita biasa suka keluar keluarga ya makan bebas. Awalnya gitu aja dulu. Gitu aja ya, gitu ya. Untuk hari-hari ya. Supaya kan kita kan belajar. Oh, emang kalau mau punya badan bagus tuh kan nggak cuma kita latihan di gym aja. Ya. Kamu mau latihan seberat apapun ya kan. Tapi kalau makanannya nggak dijaga ya nol besar gitu loh. Nggak akan jadi, nggak akan maksimal lah gitu loh. Oke. Terus mungkin pertanyaannya saya pengen tahu ya, pertandingan nih, pertandingan kan udah beberapa banyak yang diikuti. Ada nggak sih pertandingan yang paling berkesan selama ini atau yang paling jauh atau segala macam gitu? Ada pertandingan dulu di Garut itu berkesan soalnya tandingnya di lapangan gitu ya. Oke. Lapangan udah malam, waktu itu masih ada acara nonton bareng pertandingan bola. Jadi di-cut dulu di pertandingan itu bola mulainya jam 7 tuh. Nanti kita udah beres baru lanjut lagi. Oh, ya waktu lagi ini pertandingan final Persib waktu itu kalau nggak salah. Itu sampai jam setengah 12 malam padahal kan terbuka gitu ya. Udaranya juga kenceng. Kedinginan aja. Ya tapi jadi pengalaman kali ya. Betul, pengalaman ya. Kapan lagi gitu tanding jam 12 malam di lapangan terbuka gitu ya. Itu kayaknya juri yang nilainya juga udah ngantuk. Gimana? Iya betul. Tapi seru sih. Kalau saya suka pertandingan tuh suka ininya apa? Auranya gitu loh. Mereka ngeliat orang-orang yang badan bagus, mereka saling bersaing gitu tuh bikin kita jadi semangat lagi gitu. Nah, kalau bicara soal pertandingan nih kok ya, kalau kita yang nge-gym sehat itu segala macam oke lah. Tapi kan beda halnya kalau kita nge-gym untuk ada target untuk ikut kejuaraan nih. Ya. Itu kan ada banyak hal tabu lah yang dibahas kok. Apakah semua pakai steroid? Ada yang pakai steroid bilang kan, ada yang pakai ini segala macam. Itu gimana sih sebetulnya di dunia perfitnessan itu? Kemudian kalau di Indonesia ya, kalau pertandingan yang umum ya, bukan yang masuk di PON atau Polda, itu bebas kan. Kita mau pakai steroid nggak ada ketentuannya, boleh kamu mau pakai, mau nggak juga silahkan. Jadi ya tergantung kitanya aja. Jadi memang sebetulnya ada, maksudnya pakai ya orang tuh ya. Pakai. Karena nggak ada larangan, nggak ada cek darah, kali nggak ada cek doping lah gitu. Beda kalau sama kita tanding di Porda atau di PON, mereka kan ada tes darahnya. Memang mereka nggak boleh pakai steroid. Jadi yang kena ya udah bidis gitu kan. Tapi berarti maksudnya apa sih yang membedakan kok mereka boleh ini nggak boleh? Tapi badannya kan gede-gede juga sama gitu. Nah kebetulan kalau yang satu kan bebas nih. Kita pertandingan yang ngadain juga bukan dari istilahnya apa ya, bidang prestasi. Kalau kayak di PON gitu kan kita bidang prestasi. Kita harus fair. Makanya di semua itu kan nggak boleh pakai doping, nggak ini. Bedainnya itu aja. Membawa nama daerah lah, masuknya ke pemerintahan. Event pemerintahan gitu. Kalau ini kan kita bawa diri sendiri, bukan bawa nama daerah, bukan bawa nama apa ya, paling mungkin bawa nama gym atau apa gitu. Betul, jadi lebih. Jadi sebetulnya lumrah ya mereka maksudnya menggunakan steroid itu gitu. Lumrah. Kamu lihat aja Mr. Olympia. Iya sih. Itu badannya size-nya udah seperti itu. Nggak mungkin itu makan dari daun, dari daging doang gitu ya. Tapi ya mereka fair kan gitu loh. Emang gua pakai, benar kan? Ya tapi ya kalau masalah kadang orang gini nih. Oh, pakai steroid bahaya nggak sih? Kalau kata saya bahaya tuh relatif. Ya. Kalau kita nggak tahu cara pakainya, nggak tahu aturannya, ya bahaya. Ya kan? Kalau misalkan kita ngerti, ya nggak bahaya. Kalau saya bilang, kok bisa kamu bilang nggak bahaya? Ya saya mah simpel aja. Ngelihat orang-orang misalkan yang di Mr. Olympia tuh, mereka yang udah tua-tua, yang udah senior,
dulu tanding sampai badannya kayak gitu, sekarang mereka udah pensiun masih sehat-sehat. Iya. Dan dosis mungkin ya. Nah, dosisnya kan. aturan pakainya kan. Iya. Terus ada kita harus misalkan kalau pakai steroid dalam waktu tertentu nanti kita harus berhenti. Kita harus bersih-bersih dulu. Nanti harus bersih-bersih, kita cek darah dulu. Jangan asal aja gitu loh. Anggapannya, gua nggak apa-apa, badan gua sehat-sehat gini. Jangan. Kalau menurut saya loh ya. Kalau kita memang mau pakai ya kita harus concern gitu loh. Kita pakai, ikutin aturannya, kita bersih-bersih, kita cek darah. Bukan yang sembarangan orang. Jangan. Nge-gym pakai. Iya. Jadi itu yang bahaya. Sebenarnya suatu dilema ya, maksudnya gini, ini kan jadi tabu gitu ya. Topik ini kan biasa tabu, jarang dibicarakan. Jadi kadang informasinya salah kali ya, malahnya jadinya orang yang malu nanya sesat di jalan gitu ya jadinya kan. Jadi sebenarnya harusnya ada mungkin pembicaraan atau mungkin pakar-pakar yang bisa menjelaskan secara efek sampingnya apa, efek baiknya apa, penggunaannya apa, dosisnya apa, harusnya apa, betul nggak ya? Mungkin harusnya gitu kali ya. Setuju saya. Tapi dari produknya sendiri sebetulnya tidak dilarang kan, bukan produk ilegal gitu. Kalau di Indonesia tuh samar-samar antara ilegal. Abu-abu ya sebenarnya mereka ya. Iya. Cuma memang kalau di luar negeri kan yang pabrik resminya juga ada. Iya. Cuma yang black marketnya juga banyak. Ya, tinggal makanya kalau kita mau pakai, karena itu untuk badan sendiri. Jadi harusnya yang terbaik lah. Iya betul. Udah direkomend ke nama orang lain gitu. Oke. Iya. Justru kalau selama ini ya, saya seperti tadi Kohyan bilang, harusnya ada pembicara yang menerangkan gitu loh, mereka yang benar-benar ngerti diedukasi, jangan ditakut-takutin. Kalau selama ini kan yang saya dengar, wah pakai steroid kamu bahaya gini. Saya mah natural. Oh ya, kamu ya bebas. Orang natural juga oke. Tapi banyak juga orang natural yang pakai tapi bilangnya natural juga ada, kan? Jadi kenapa nggak, maksud saya tuh dibuka sekalian gitu loh. Dikasih tahu sekalian caranya begini, caranya begini. Kekurangannya itu gini, kelebihannya kamu pakai steroid gini. Nah, ada lagi orang yang kadang orang-orang yang punya duit terus baru fitness ngegaya gitu loh. Kamu badannya bagus karena pakai steroid ya? Iya, kata saya. Emang kalau pakai steroid jadi badannya pasti bagus kan? Gua juga bisa, cobain aja katanya. Nah itu kadang-kadang orang tuh kadang kan begitu ya. Jadi banyak pemikiran gini, lu pakai steroid, badan lu langsung bagus. Nah, jadi itu pun salah besar sebetulnya ya. Salah besar. Kalau itu benar, orang kaya badannya udah bagus-bagus semua. Iya, tinggal beli pakai aja. Iya, ya kan? Benar. Jadi itu hanya salah satu faktor lah ya. Penunjang. Kalau steroid itu menunjang, memang betul itu. Tapi dibalik itu harus kita yang kerja keras, latihan, yang makan, yang istirahat, harus disiplin, konsisten. Udah gitu aja. Betul. Tapi kalau saya sih ya, ini saya kemarin riset juga gitu ya, cari-cari tahu gitu ya. Kalau nggak salah gitu, kalau steroidnya itu kalau nggak salah sebenarnya itu obat untuk kesehatan ya sebenarnya ya. Jadi maksudnya bukan narkoba, bukan itu. Jadi mungkin kalau saya lihat kemarin, kalau nggak salah baca Clenbuterol ya, Clen itu sebenarnya obat asma kan ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita cek itu sebenarnya memang untuk dipergunakan untuk orang-orang juga gitu, untuk orang-orang yang dan sudah diuji coba ke manusia gitu, karena dia udah dipakai gitu. Kalau saya riset secara kemarin gitu. Memang itu obat sih dan dipakai gitu, nggak cuma Clen aja ya. Ada Anavar itu kan juga untuk mempertinggi daya tahan tubuh kita. Oh gitu ya sebetulnya ya. Kalau nggak salah dulu saya dengar juga orang yang awal-awal dulu kena HIV itu obatnya termasuk salah satu itu imunitas. Salah satunya imunitas itu. Oh gitu. Jadi mungkin kalau di sana untuk imunitas, kalau di sini dipakainya untuk recovery kali ya. Jadi recovery ototnya jadi dipercepat lah gitu. Mungkin kayak begitu mungkin ya Pak. Ketika kita latihan berat, kita kan perlu recovery cepat. Kita perlu keadaan imunitasnya kita ini selalu tinggi terus. Jadi besok kita bisa ngegas lagi. Ready lagi begitu gitu. Jadi sebetulnya mempersingkat waktu juga ya. Iya, betul. Dengan pemakaian terus penyerapan nutrisinya juga maksimal. Makanya kenapa kita kalau waktu pakai itu dengan makan yang benar, latihan yang benar, dosis yang betul, pemakaian yang betul. Jadi diserap oleh tubuhnya pun optimal gitu ya. Cuman itu memang bukan untuk orang iseng yang cuman
lagi nge-gym Jangan. pakai Ya, gitu kan. jangan. Sangat tidak disarankan ya. Kalau kata saya kalau memang mau pakai ya kamu harus serius. Oke. Kalau profesinya di situ gitu ya istilahnya. kalau memang mau mau jadi bertanding binaraga atau mau binaraga. iya. Jadi kalau anggapan Meren gini Bob, kalau motor bebek gitu ya, kalau mau pakai di dalam kota ya di dalam kota aja. Iya. Kalau mau dibawa racing ya beda kan Ya, gitu. baru Jadi kita bore up gitu. Nah. jadi nggak bisa gitu motor bebek dibawa ke racing gitu kan gitu. Ya. Itu pembahasan mungkin mendalam kalau kita mau serius benar-benar jadi binaraga atau profesi di situ ya. Iya. Cuman saya lebih tertarik ini kok. Kodu juga kan punya ini ya usaha makanan sehat ya. Ya. Itu awal ceritanya gimana kok? Apa beriringan dengan awal pas karena susah mendapatkan makanan sehat terus akhirnya jualan, bikin sendiri gitu. Jadi awal mulanya kok ada Urban Kantin nih. Kan salah satunya dulu founder ya, founder itu Urban Kantin. Urban Kantin. Kebetulan memang saya suka masak. Istri juga kalau makanan selama ini kan yang nyiapin istri. Masak. Nah, saya kan latihan di Urban Gym ya, di tempat koyohan. Nah, waktu itu kantinnya dia kosong. Kan jadi yang kontrak udah habis, kosong. Anak saya yang paling kecil itu kan belum kerja. Jadi saya bilang sama koyohan, kok cobain aja lah saya sewa sekalian biar anak saya juga ada kerjaan. Mau buka kantin apa ya? Kantin sehat lah. Ya, karena di gym. Kalau dulu kalau bukannya kan soto biasa ambengan nggak di situ. kantin sehat lah kita cobain. Saya cuma bilang sama dia karena mudah-mudahan lah si kantin ini juga bisa lebih menghidupkan si Urban Gym-nya. Kan. Jadi one stop. Ya. Jadi kalau latihan di sana Makan di situ capek, juga ya. makan langsung ada Langsung kan gitu. ada. Jadi sebelumnya nggak masak sehat itu nggak sebelum Urban Kantin ada Hanya itu untuk nggak ya? sendiri aja. Tapi backgroundnya dulu background apa apa sih? koki atau sekolah masak atau gimana? Ya, saya dulu backgroundnya pastry. Oh, Terus kerja di hotel juga jadi koki. Saya kira begal kok. atau debt collector gitu ya? Atau kayak gini lihat. Saya dulu begal, enggak ya? Enggak, begal sih enggak, cuma seneng keluar malam. Wah, lebih bahaya lagi nih. Oke. Apa di pastry dulu ya? Di Pastry ya. Pastry terus karena background itu jadi punya keahlian masak pasti. Jadi udah pernah coba belum Bob? Jadi gini, kalau dulu saya juga pernah nyoba ya stigma gitu, makanan dia tuh nggak enak gitu. Nah setelah nyoba di Urban Kantin ternyata makanan dia tuh kok enak ya gitu. Ya. Yang kotanya dia tuh gini begini, ternyata dari pengolahan kali ya, Ya, itu. betul. Jadi ternyata nelennya gampang gitu. Ya. Kalau biasa mah ngunyah tapi susah ditelen Ya. gitu kan. Nah, Yang paling fenomenal itu jus ayam kok. Oke. Saya Ya. ngedenger jus ayam itu udah nggak mau lah, masa ayam di jus. Tapi pas nyoba buatan di Urban Kantin ini beneran loh. Nggak enak itu, ya? Itu resepnya nggak mau dibocorin. Enggak kok, saya mah kalau resep ini ke anak-anak yang lain, ke teman-teman juga. Kalau mau bikin sendiri sok aja saya. Itu apa sih kok? Jus ayam itu kan ayam. Ayam kita marinate pakai lemon. Udah itu dikukus, habis dikukus udah dijus sama kalau saya ya, nanas, terus sama BCAA Express yang dari Skytech. Itu mantep. Yang paling saya suka mah rasa yang apel. Masuk tuh, Apel. gitu. Masuk, campur aja. Campur langsung Campur. situ Di jus, di udah. jus. Bahwa ayamnya nggak ada, jadi ada rasanya aja dari nanas sama dari BCA. Saya pernah kok coba. Bau. Nggak bisa saya ngolah. Pertanyaan saya gini, kenapa harus jus ayam gitu? Kenapa harus di jus ayam Nah, gimana? Ini bagus pertanyaan. Iya. Kenapa sampai saya ngejus ayam kan? Itu kan kayaknya nggak ada tempat lain. Nah, karena kalau kita tanding kan harus makan kukusan dada, nggak pakai garam. Aduh, saya mah susah pisan. Itu makanya. ngunyahnya nggak. Kalau masih seminggu 2 minggu masih oke. Ini harus 2 bulan. Ya. Yang ada badannya makin habis karena makannya makin dikit kan gitu loh. Makanya terus cobain apa? Jus ayam Bikin aja kan. itu Ini jus kan ayam. bersih. Ini untuk pertandingan bagus loh. Untuk persiapan pertandingan. Yes, Saya ya. selalu jus ayam itu jadi kalau setiap kali ngejus tuh 500 gram ayam. Dada ayam Dada ayam. Itu 500 gram setelah dikukus. Enggak, sebelum dikukus. Sebelum dikukus. mentah. Ya, kalau setelah dikukus kira-kira 380 sampai 400 gram lah. Itu satu porsinya ya. Ya, Terus dengan tadi apa? dengan nanas BCAA. sama BCAA-nya ya. Oke. 3/4 sampai 1 scoop. Itu satu serving diminum langsung. Saya biasanya kalau minum setelah latihan malam, kan saya latihan sore, jadi
untuk malamnya. Oh, Kalau pagi oke. sampai siangnya saya makan real food biasa gitu. Solid food biasa aja solid gitu food. ya. Biar praktis aja kan, kalau udah malam kan kita harus makan yang terlalu berat kan rada males ya. Jadi ya itu yang paling bagus sih kata saya. Ayamnya ayam kampus apa? Ayam di cabean. Jadi itu dada ayam berarti ya? Iya, dada ayam. Di sebelah kanan, sebelah kiri kok bagusnya. Beda Bebas, kan? oh, Beda kan? bebas. Jadi mungkin kalau itu jus ayam juga mungkin bagus. Daya serapnya gimana sih? Langsung atau lebih gimana itu? Nah, kalau kita kan protein kan daya serapnya, kita mau misalkan langsung makan banyak nggak bisa langsung diserap semua kan. Ya. Jadi kalau 500 gram itu kalau saya biasanya untuk 2 kali. Jadi Bisa sekarang dibikin setengah dulu. bisa 2 gitu ya. Tapi dia harus di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. gitu ya. Kalau nggak mau besok pagi itu tahan kok, kalau di kulkas 2 hari 3 hari. Oh. Tahan. Kalau di kulkas. Saya mungkin akan coba lagi, cuman kok nggak enak buatan saya ya. Jadi Pengolahannya aja. Jadi mungkin nanti kalau sobat urban yang mau nanya-nanya tentang menu makanan sehat, cara pengolahan atau ayam gitu, mungkin bisa boleh nanya langsung DM. Kalau IG-nya ada ya, nanti Ya, dipasang IG-nya juga kan nanti di kita caption ya, nanti bisa langsung DM atau tanya Apalagi langsung. kalau mau coba datang Ya. ke urban gitu ya, coba Ya, nanti siap. menu-menu, karena memang sangat banyak kok, nggak bosan gitu. Kadang kan Ya. yang saya tahu dada ayam, udah dada ayam, ternyata bisa dibuat yang lain Yang gitu. lain banyak. ada Dimodif menunya sangat, aja. sangat variatif. Cuma gitu. kebetulan kan ya itu kita buka udah berapa ya? 3-4 tahun ya kok. Iyalah. Nah sekarang karena saya juga sibuk, jadi diserahin ke anak saya yang megang Niko. Tapi tetap dengan resep yang sama kan. Kebetulan begitu. kan istrinya juga pinter masak tuh. Ya udah klop aja. Tapi di Urban Kantin itu ada menu yang biasa nggak sih? Maksudnya yang nggak, yang istilahnya nggak sehat gitu, goreng-gorengan gitu. Ayam goreng. Kalau Oh, ada ya, nasi jual goreng juga ya? Ayam goreng crispy, nasi goreng. Kayaknya yang beli cuman saya doang. jarang. Jadi resepnya tetap turun temurun. Turun temurun. Kayaknya. Turun temurun. Ngejimnya juga turun temurun kayaknya. Turun temurun. Ya kebetulan dia si Niko juga yang ngikutin saya dari 3 anak. Sekarang cuma dia aja yang Niko kayaknya aktif ya. aktif di situ. Niko suatu saat kita bisa undang juga ke sini nanti tuh. Jadi yang saya seneng tuh lihat, jadi bener nggak sih makanan dietnya kayak gini gitu. Tapi kan ini udah lihat gitu buktinya gitu. Iya, ini loh. Dilihat sendiri udah habis latihan, makan, hasilnya bagus. Oh, berarti makanannya benar. Makanannya betul, Jadi gitu. bukan hanya iklan doang gitu kan, tapi saya ngelihat langsung gitu kondisinya. Tapi nggak ada nih di sini. Next Siapa nanti tahu ya. makanan sehat ya. Nah, ada. Lapar. Makanan sehat nanti. Terus kok apa lagi nih yang mau dilakukan ke depan? Rencana-rencana ke depan? Apa visi kepikiran misinya? mungkin sekarang nanti suatu saat mungkin mau jadi juri? Pernah nggak jadi juri body contest Ya, atau juriin gitu. Oh, misalnya saya udah cukup berumur sekarang, mungkin saya ingin membina atau menilai atau menjurikan atau membagi pengalaman atau sebagai pembicara atau kepikiran nggak sih ke depannya pengen apa sih gitu Iya. yang bisa dibagikan gitu ke? Ya juri salah satunya ya. Saya juga udah beberapa kali menjadi juri. Terus sebenarnya yang saya ingin itu bisa memotivasi teman-teman, terutama di sekitar saya ya, bimbing adik-adik mereka yang atlet itu bisa jadi atlet yang benar-benar berkualitas gitu loh. Iya, Dibimbing kan mereka dari nol nih. Ya saya cuma bimbing aja nih, kamu gini. Ketika mereka berhasil, ada kepuasan tersendiri buat saya. Iya sih, betul. Itu udah, soalnya buat saya kayak apa ya? Saya sendiri kan udah tua ya. Jadi kalau mau pengen muda juga nggak bisa. Ya kan? Jadi maksudnya kalau membimbing anak-anak muda terus mereka berhasil Ya, bisa betul. jadi juara nasional gitu ya, nggak Ya. cuma juara RT RW nasional gitu. Apalagi bisa tanding di luar negeri bisa menang. Nah, itu kepuasan tersendiri. Ada yang sedang dibimbing nggak nih sekarang? Ada yang sedang dibentuk nggak nih gitu? Ada yang lagi tanding. Oh, lagi pada tanding. Oh iya iya, sekarang Ada lagi yang pada tanding. tandingnya. Oh, luar biasa. Beberapa juga dulu ya kayak Arya gitu kan. Hmm. Ya awalnya semua orang juga tanding pasti banyak kalahnya lah. Ya, ya, ya. Tapi ya dengan ketekunan itu terus udah mau nyerah, ayo lagi. Ya, 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 ya. Jadi awalnya mungkin nemenin kali ya, Ya. kalau Dwi juga mungkin nemenin, gagal sambil memotivasi, juga membentuk karakter lah gitu ya, membentuk karakter supaya atlet-atletnya tidak hanya bagus secara prestasi juga, tapi karakternya pun Ya.
Ya. Betul, betul itu. bagus gitu. Harus attitude-nya harus bagus ya. Ya. Percuma kamu mau juara, kamu jadi apa, tapi kalau ngeselin Ya, orangnya. ya, betul, Ya. betul kok gitu. Oke, ada lagi kok. Udah sih, mungkin kalau dari saya sih cukup berkesan gitu pembicaraan hari ini. Sampaikan kalimat-kalimat terakhir atau pesan-pesan buat yang nonton nih kok, untuk para pecinta fitness. Oke, buat teman-teman semua, mau yang cowok, yang cewek, yang kebetulan udah berumur, mulailah berolahraga. Kalau menurut saya nggak ada kata terlambat. Jadi juga tolong perhatikan badan kita gitu loh. Jangan karena saya udah umur sekian, saya sibuk, saya nggak sempet, sayang gitu loh menurut saya. Badan ini kan ya walaupun ya masih dengan cuma makan makanan yang biasa yang nggak karuan itu bahaya gitu loh. Ya, Jadi ya, makanya ya. kita harus imbangin dengan olahraga. Betul. Satu, pertama memang untuk sehat. Kedua, ketika dapat bonus badan bagus, bentuknya lebih oke, ya harus disyukurin. Ya, kan? ya. Jadi jangan kamu misalkan sekarang latihan nih, badannya bagus kan, nanti udah bagus, wah nggak pernah pulang ke rumah nanti. Nggak jadi, iya bener kan, buat apa Iya, itu kan. iya, Jadi benar. maksud saya juga harus ada ininya gitu loh. Jadi kalau misalkan kan istri udah nyiapin makan nih di rumah supaya badan kamu bagus, ya ketika badan kamu bagus ya balikin lagi ke Balik istri. lagi ke istri, Ini punya gitu. kamu gitu loh. Bukan punya yang lain. Balikinnya ke istri orang. Itu Ya, gitu ya. aja lah. Oke lah kalau gitu. Kak Dwi, terima kasih banyak Siap. hadirnya di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan bisa ada makanan di sini dari Urban Kantin. Oke, siap, pasti nanti. Terima kasih banyak dan Sobat Urban, sekian dulu untuk hari ini. Thank you. Terima kasih.